Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat pertama triwulan pertama tahun 2025 berjudul Perasaan Bahagia. Diceritakan oleh Tamir dari Mongolia. Tamir yang berusia 5 tahun merasa bosan. Ia sedang menunggu ibunya menyelesaikan pekerjaannya di sekolah gereja Masehi Advent hari ke-7 di Mongolia. Ibu bekerja sebagai seorang akuntan yang mana dia menghitung uang untuk sekolah. Tamir bersekolah di taman kanak-kanak di sekolah itu. Kelasnya sudah selesai dan dia duduk di kursi menunggu untuk pulang. "Ibu, bolehkah aku pinjam ponselmu?" tanyanya. Sang ibu menyerahkan ponselnya kepada anak itu. Matanya tertuju pada sebuah aplikasi dengan gambar seorang pria dengan rambut putih bergelombang dan jaket merah. "Ibu," katanya. "Siapa itu?" "Itu Mozart," kata ibu. "Wow," kata Tamir. "Dia sangat tampan." Ibu tersenyum. Ia membuka aplikasi dan menekan tombol play pada sebuah lagu yang ditulis oleh komposer terkenal asal Austria, Wolfgang Amadeus Mozart. Mata Tamir terbelalak kagum saat alunan biola dan piano memenuhi ruangan. Sungguh indah. Perasaan bahagia memenuhi seluruh hatinya. Tamir tidak bisa berhenti memikirkan musik itu. 2 hari kemudian, ia mengatakan kepada ayah dan ibu bahwa ia ingin belajar bermain biola dan piano. Ayah menggelengkan kepalanya. "Kita tidak punya uang untuk les musik," katanya. Air mata berlinang di mata Tamir. Dia ingin bermain biola dan piano dan dia tidak menyerah. Dia bertanya lagi pada tahun berikutnya ketika dia berusia 6 tahun. Dia bertanya pada saat usia 7 tahun dan kemudian 8 tahun. Dia bertanya saat berusia 9 tahun dan kemudian 10 tahun. Dia bertanya saat berusia 11 tahun dan kemudian 12. Setiap kali bertanya, ibu dan ayah menggelengkan kepala. Tetapi Tamir tidak menyerah. Dia bertanya lagi pada saat dia berusia 13 tahun. Kali ini, ibu dan ayah tidak menggelengkan kepalanya. "Ibu akan mengajakmu les biola besok," kata ibu. Ibu memiliki seorang teman yang akan mengajarkan biola kepada Tamir. Tamir sangat senang. Senyumnya melebar dari ujung ke ujung. Rasa bahagia memenuhi hatinya. Dengan penuh semangat, ia menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Mereka terkejut. "Apakah kamu benar-benar akan bermain biola?" tanya seorang anak laki-laki. "Ya," jawabnya. "Aku akan belajar biola besok." "Wow," kata anak laki-laki yang lain. "Kamu akan menjadi terkenal suatu hari nanti." Belajar biola tidaklah mudah. Sulit untuk mempelajari nada-nadanya. Kadang-kadang Tamir ingin bermain dengan teman-temannya, tetapi ia harus berlatih. Ia tidak keberatan. Ia ingin mengisi harinya dengan perasaan bahagia. Setahun berlalu dan Tamir terus berlatih. Kemudian ia diminta untuk bermain musik khusus di gereja. Ibunya sangat senang. Pada hari Sabat pagi, dengan penuh semangat ia memberitahu semua orang, "Anakku bermain biola di gereja hari ini." Tetapi Tamir tidak begitu bahagia. Tangannya mulai berkeringat. Lehernya mulai berkeringat. Wajahnya mulai berkeringat. Dia takut bermain di depan orang banyak. Ia berpikir,
Tidak, tidak, tidak. Saya tidak ingin bermain biola lagi. Saya ingin pulang ke rumah. Ayah melihat bahwa anak itu gugup. Jangan khawatir, katanya. Yesus akan menolongmu. Tamir mengetahui bahwa ayahnya benar. Ia bertanya-tanya, mengapa dia tidak memikirkan hal itu terlebih dahulu. Dalam hati ia berdoa, Tuhan, tolonglah aku agar tidak takut dengan orang-orang saat aku bermain biola. Tolong berkati aku. Kemudian dia memainkan biola di depan orang-orang itu. Dia tidak merasa takut. Wajahnya tidak berkeringat. Lehernya tidak berkeringat. Tangannya tidak berkeringat. Rasa bahagia memenuhi hatinya. Dia merasa bahagia. Ketika dia selesai, semua orang sangat bahagia. Wow, kamu adalah pemain yang luar biasa, kata seseorang. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi terkenal, kata yang lain. Tamir tahu bahwa Tuhan telah menolongnya. Untuk bermain dengan baik, Tamir terus berlatih setiap hari. Dan dia harus berdoa setiap hari. Tamir ingin mewakili Mongolia dan Tuhan di hadapan dunia. Ia ingin agar rasa bahagia selalu memenuhi hatinya. Anak-anak, berdoalah agar Tamir menjadi wakil Tuhan yang baik saat ia belajar biola dan belajar di sekolah Tuskal di Ulaanbaatar, Mongolia. Sekolahnya menerima bagian dari persembahan Sabat ke-13 sebelumnya untuk membangun ruang kelas dan perpustakaan. Persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka pusat rekreasi anak-anak di Ulaanbaatar, di mana anak-anak dapat belajar tentang Tuhan yang menjawab doa.